Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Anelis Praramadani kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur, di antaranya. Kebakaran di Gunung Lawu meluas hingga capai 1.100 hektar. Cabuli anak kandung hingga hamil 6 bulan, bapak di Mojokerto diringkus polisi. Saluran irigasi sawah di Jember dimanfaatkan menjadi wisata kanal yang menarik. Saudara, kebakaran lereng Gunung Lawu yang makin meluas memacu petugas memantau dari udara. Dari hasil pemantauan, ada 2 lokasi di lereng Gunung Lawu, sisi Ngawi yang terbakar. Dengan helikopter, petugas memantau kebakaran hutan lereng Gunung Lawu. Hasil pemantauan sementara, masih ada 2 titik api besar di lereng gunung. Tepatnya berada di sisi utara atau Sine dan Kendal Ngawi. Pemantauan ini untuk memetakan lokasi persebaran api sebelum dilakukan pemadaman menggunakan waterbooming yang airnya diambil dari Telaga Sarangan, Kabupaten Magetan. Memang masih ada 2 titik besar, yaitu di arah Kendal dan wilayah Sine. Jadi masih ada 2 titik itu yang nanti akan kita fokuskan pada operasi waterbombing yang rencananya apabila tidak ada kendala besok kita kerjakan. Untuk koordinasi lapangan sudah kita kerjakan, untuk notam, perizinan dan sebagainya sudah dalam proses. Malam ini kita pastikan supaya besok pagi rencana operasi jam 9 pagi bisa kita kerjakan. Upaya pemadaman terus dilakukan petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan warga. Seperti yang dilakukan di hutan kawasan Kendal, RPH Manyul, dan Campur Sari, BKPH Lawu Utara. Selain menggunakan ranting pohon, petugas juga merobohkan pohon yang nyaris roboh akibat terbakar. Secara kumulatif kebakaran hutan mencapai 1.100 hektar dan sudah 14 kali terjadi kebakaran selama bulan September 2023. Itu kurang lebih sekitar 1.100 hektar. Jadi bukan hanya dalam waktu 3 hari, tapi akumulatif ini ada 14 kali laporan kejadian. Cuma untuk selebihnya itu memang sudah padam. Tapi secara luasan itu kurang lebih 1.100. Tapi kalau hanya 3 hari dari mulai tanggal 29 yang kita lakukan pemantauan secara intensif, itu kurang lebih sekitar 400-an hektar. Sementara itu upaya menyelidiki penyebab kebakaran masih dilakukan. Polisi juga masih memburu siapa pelaku yang membakar hutan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, diduga akibat kelebihan muatan, mobil pickup bermuatan ribuan botol kecap di Lumajang terguling. Akibatnya tumpahan kecap memenuhi badan jalan hingga arus lalu lintas macet. Sedangkan sopir pickup menderita luka di bagian kepala. Mobil pick-up bermuatan 1.300 botol kecap terbalik di Jalan Nasional Penghubung Lumajang, Surabaya. Tepatnya di Desa Bondoyudo, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Lumajang, Senin siang. Akibat kecelakaan tunggal ini, pecahan botol dan tumpahan kecap memenuhi badan jalan, sehingga arus lalu lintas terhambat. Sopir pick-up menderita luka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit. Sedangkan 2 penumpang pick-up selamat. Kecelakaan bermula saat mobil pick-up melaju dengan kecepatan tinggi dari Probolinggo menuju Lumajang. Namun sesampainya di lokasi kejadian, jalan menikung sehingga pick-up oleng dan terguling. Diduga kecelakaan akibat pick-up kelebihan muatan. Ini mau dari Tanggul ke Lumajang. Berapa botol? Semua botol itu 57 krat. 57 krat ya. Satu krat isi berapa, Pak? 24. 24 ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Itu ceritanya gimana tadi sampai terguling? Dari utara itu jalan biasa dan nyampe di sebelah sini nih oleng. Oleng itu di rem
setir itu tidak kembali, hilang kendali ya. Akhirnya oleng terguling. Iya. Terus di dalam mobil ada berapa orang tadi? 3 orang. Siapa saja? Sales, ada yang terluka Pak? Supirnya sedikit ini tak. Betul. Sudah perawatannya. Jalan dari arah utara ke selatan dengan bermuatan kecap yang kemungkinan muatannya berat, sehingga ketika di jalan menikung pengemudi ini kurang menguasai kemudi sehingga direm lalu oleng dan akhirnya terbalik. Ini kecepatan terlalu tinggi atau gimana Dan? Perkiraan kecepatan sekitar 60 sampai 70 km per jam. Ada korbanan? Alhamdulillah dari pengemudi sekarang dalam perawatan di klinik Husada Mulia mengalami luka robek di belakang telinga. Petugas unit Laka Lantas Polres Lumajang mengerahkan mobil derek untuk mengevakuasi mobil pick-up. Mobil damkar juga diterjunkan untuk membersihkan tumpahan kecap yang memenuhi badan jalan. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Saudara diduga berkomentar ujaran kebencian di postingan media sosial terkait peringatan Maulid Nabi Muhammad, seorang sopir truk di Tuban dibekuk polisi. Pelaku akhirnya mengaku khilaf dan meminta maaf kepada umat muslim. Toto Setiawan, 31 tahun, seorang sopir truk warga desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ini dibekuk aparat Satreskrim Polres Tuban. Melalui akun medsos miliknya, pelaku diduga nekat berkomentar ujaran kebencian di postingan terkait peringatan Maulid Nabi. Bahkan pelaku dinilai menghina dan merendahkan Nabi Muhammad. Seketika tangkapan layar komentar pelaku viral di dunia maya, sehingga meresahkan masyarakat terutama umat muslim. Menindaklanjuti kegaduhan ini, Satreskrim Polres Tuban langsung menangkap pelaku. Saat di kantor polisi, Toto akhirnya mengaku menyesal dan hilaf. Ia pun meminta maaf kepada semua umat muslim atas komentarnya. Akun yang atas nama Langlang Buana yang mengomentari salah satu postingan di akun tersebut dengan kata-kata yang kita duga sementara ada dugaan ujaran kebencian terhadap suatu atau agama, sehingga untuk saat ini yang bersangkutan atas nama TS itu kita lakukan pendalaman dulu apakah peristiwa ini bisa masuk ke arah pidana. Ya, masih kita dalami, kita melaksanakan upaya penyelidikan dulu untuk nanti hasilnya kita gelarkan. Mas, kemarin komen di media sosial seperti itu awalnya gimana? Itu cuma bercanda dan tidak ada niat untuk merendahkan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saya minta maaf untuk komentar saya yang kemarin karena sudah membuat kegaduhan di media sosial, terutama di Miot. Apakah ada penyesalan Mas saat ini? Ada. Toto kini masih diperiksa oleh polisi dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pelaku mengaku takut pulang ke rumah sejak kasusnya viral di media sosial. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Cabuli anak kandung hingga hamil 6 bulan bapak di Mojokerto diringkus polisi. Saudara, informasi selengkapnya sesaat lagi.